berdiri megah sebuah daerah yang syarat sejarah dan semangat kemajuan. Kabupaten Timur Tengah Utara. Tanah yang subur, masyarakat yang tangguh, serta budaya yang kaya menjadi dasar langkah menuju masa depan yang gemilang. Dari perbatasan ini yang menjadi gerbang Indonesia dan Timor Leste, hingga pegunungan Miomafu yang menyejukkan, TTU menyimpan keindahan alam yang wisata yang diberkati. Tarian Okomama adalah tarian tradisional khas Kabupaten Timur Tengah Utara yang syarat makna kebersamaan, penghormatan, dan rasa syukur. Okomama adalah Filipina, simbol persaudaraan dan penerimaan tamu dalam budaya Timor. Melalui gerakan yang dinamis dan penuh semangat, tarian ini mencerminkan kehangatan serta kekompakan masyarakat Timor Tengah.
Sebelum kita memulai, izinkan saya menyapa dengan salam kebangsaan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Timur Tengah Utara, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskoda, SP, MSI, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Timur Tengah Utara, Bapak Immanuel Tulasi, Esos. Yang kami hormati narasumber dan panitia penyelenggara, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Selamat datang dalam acara pembukaan bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara 2025, Kupang 28 Oktober 2025. Kami mohon dengan hormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menempati tempat di depan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku marah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Ibu Sonia Pina. Kepada Ibu dipersilahkan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa dan izinkan saya membawakan doa ini menurut agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul dalam kegiatan bimbingan teknis DPRD ini Tuhan. Kami menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam kendali-Mu, dan kami ingin memulai setiap langkah kami dalam kegiatan ini dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap peserta yang hadir dalam kegiatan BIMTEK ini. Berikanlah kepada kami roh persatuan dan semangat kebersamaan di dalam bekerja.
Bukakanlah hati kami untuk saling mendengarkan dan memahami, serta memberikan kami kekuatan untuk bekerja dengan jujur dan adil. Kiranya melalui pelatihan ini Tuhan, kami semua dapat menjadi pelayan bangsa yang lebih baik, yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, dan semoga hasil dari kegiatan ini membawa berkat bagi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam tangan-Mu dengan penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bapak Paulus Kolo, S.Phil, M.Phil. Kepada Bapak, kami persilakan. Laporan panitia penyelenggara bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara di Kupang tanggal 28 Oktober tahun 2025. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkanlah kami pada kesempatan pertama menyampaikan laporan berkaitan dengan pelaksanaan BIMTEK ini. Yang kami hormati Kepala BPSDM di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, para peserta hadirin sekalian yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan laporan penyelenggaraan BIMTEK pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten TTU sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. DPRD sebagai representasi dari masyarakat berfungsi sebagai agregasi dan artikulasi rakyat pada tataran pemerintah daerah, juga berkedudukan sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kedudukan DPRD sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setara dan bersifat kemitraan bersama pemerintah. Setara dalam pengertian berkedudukan sama dan sejajar, tidak saling membawahi atau saling mengatasi. Yang ada adalah kemitraan yang sejajar. Sementara kemitraan mengandung pengertian sebagai hubungan kerja yang saling mendukung, bukan sebagai lawan ataupun pesaing, dan bukan sebagai lawan atau dalam hal ini lawan-lawan yang sedang diajak bertentangan. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah mempunyai 3 fungsi, yaitu membuat peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang disebut sebagai fungsi legislasi. Kedua, fungsi anggaran dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja daerah bersama kepala daerah. Dan ketiga, fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Kedua, dasar hukum penyelenggaraan BIMTEK. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan poin kedua sampai ke-6 tertulis terbaca. Maksud dan tujuan. Tujuan BIMTEK pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD TTU adalah sebagai berikut. Pertama, menginternalisasi nilai-nilai visi dan misi pembangunan daerah ke dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kedua, memperkuat peran DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. Ketiga, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang partisipatif, transparan,
akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Keempat, bentuk dan metode kegiatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan BIMTEK ini adalah metode ceramah, diskusi dari para narasumber yang memiliki kompetensi dan kapabilitas. Kelima, peserta BIMTEK pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD TTU sebanyak 30 orang peserta. Narasumber pada pendalaman tugas ini terdiri dari para pejabat struktural lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para widya suara lingkup DPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2025 bertempat di Harper Hotel Kupang. Pembiayaan, segala biaya yang berkenaan dengan kegiatan ini dibebankan kepada DPA Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Kabupaten Timur Tengah Utara tahun anggaran 2025. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan dengan hormat kami mohon Ibu Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan laporan, menyampaikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita dengarkan bersama Kabur Siri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara, Bapak Christoforus Evi ST. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Karena tadi sudah kita mulai dengan tarian pengantar Sirip Pinang, sekarang Kapur Sirip. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam saluyo maaf puluhan mobis. Ayo bangun ETT. Ayo bangun. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala BPSDMD Provinsi NTT, mewakili Gubernur NTT, para Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat, para narasumber, Bapak Ibu pejabat struktural DKPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama seluruh staf, Ketua Panitia kegiatan BIMTEK, izin Ibu Kepala, tadi Ketua Panitia menyapa saya terhormat ini acara resmi, tapi kalau acara keluarga saya pasti di belakang karena status ponaan. Singkatnya, para hadirin yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti acara pembukaan bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Bimbingan teknis seperti ini harus secara rutin kita jalankan dalam rangka meningkatkan kompetensi, kapasitas, peran dan fungsi pimpinan serta anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Hadirin yang saya hormati, saya berharap kita sekalian dapat mengikuti dengan baik setiap materi yang disajikan agar ke depan dalam bermitra dengan pemerintah daerah kita dapat memberikan input yang benar, dan terutama agar tidak sampai ada kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Meskipun di antara kita mungkin ada Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti materi-materi seperti ini, namun kiranya kegiatan ini bisa menjadikan ajang untuk merefleksi kembali apa yang sudah pernah diperoleh, mengikuti tren dinamika yang terjadi dan update setiap waktu ke waktu. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya sebelum mengakhiri sekampung siri ini, seperti biasa saya tutup dengan pantun. Jangan lupa caketnya. Pergi ke sawah mencari ikan. Ikannya besar, warnanya berseri. Mari kita sukseskan BIMTEK ini demi kemajuan Kabupaten TTU tercinta. Masih ada satu lagi, tidak boleh jawab kumaha. Makan bersama di pondok bambu, rasa nikmat tiada tara. Mari pahami materi ini sungguh-sungguh agar pembangunan daerah semakin sejahtera. Akhirnya saya menyampaikan selamat mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Kiranya kegiatan ini dapat menjadi kegiatan yang integratif antar lembaga untuk hasilkan hal-hal yang sinergis demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya berharap pagi ini kita membuka kegiatan ini dengan 30, dalam pelaksanaan kegiatan tetap 30 dan berakhir dengan 30 anggota DPRD. Kehadiran kita menjadi bukti nyata bahwa kita berkomitmen untuk membangun daerah dan berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat TTU. Salve, Shalom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam salunya maaf kuliah mubis. Ayo bangun NTT. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan dan arahan sekaligus dengan resmi membuka bimbingan teknis oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskoda, SP, MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak Wakil Ketua berdua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini hadir 4 Sri Kandi, tahun-tahun sebelumnya hanya 1. Jadi bapak-bapak hati-hati, perempuan sudah mulai bergabung di dunia politik. Yang saya kasihi dan saya banggakan juga seluruh pejabat manajerial non manajerial pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, singkatnya hadirin yang hadir. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat penyelenggaraannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita mengikuti kegiatan pembukaan BIMTEK, pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda kepada segenap pemuda-pemudi dan seluruh lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Bapak Ibu
yang hadir hari ini yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Semoga dengan slogan Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu, semangat dan komitmen yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dapat terus menyala dan menginspirasi, khususnya dalam pengabdian dan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah. Momentum Sumpah Pemuda tahun ini dapat terus meneguhkan komitmen persaudaraan dan kebersamaan serta mengukuhkan kita semua sebagai saudara sebangsa setanah air dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang sejahtera, bermartabat, dan berdaulat. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan Sekretariat DPRD Timur Tengah Utara, dan juga kepada teman-teman yang sedang mempersiapkan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan. BIMTEK pendalaman tugas dilaksanakan dengan tema meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas DPRD Kabupaten TTU dalam optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat adalah wujud nyata komitmen kita bersama dalam meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan integritas para wakil rakyat di daerah. Hadirin yang saya hormati, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah atau eksekutif, tetapi juga memerlukan fungsi pengawasan dan pembentukan kebijakan dari DPRD. Orientasi bagi anggota DPRD perlu menekankan pemahaman menyeluruh tentang arah kebijakan nasional di bidang pelayanan publik serta peran DPR dalam memastikan pelayanan publik berjalan adil, transparan, berorientasi pada kepentingan rakyat. Visi dan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik diarahkan pada transformasi digital pelayanan publik yang terdiri dari integrasi data, aplikasi pelayanan lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat layanan dan memudahkan akses bagi masyarakat terpencil. Adapun prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang berkualitas harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, orientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Masyarakat dipandang sebagai citizen, bukan customer semata. Yang kedua, adil dan inklusif. Setiap warga memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Ketiga, transparan dan akuntabel. Prosedur, biaya, dan waktu pelayanan harus jelas dan dapat diawasi. Yang keempat, cepat, mudah terjangkau, sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, partisipatif dan responsif. Ada ruang bagi masyarakat untuk memberi umpan balik dan pengaduan. Bapak Ibu DPRD Kabupaten TTU yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebelum Bapak Ibu pulang, kalau boleh berkunjung ke Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Di situ Bapak Ibu akan lihat semua pelayanan sudah terintegrasi. Jadi bawalah bekal sebagai bentuk untuk dapat diterapkan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai bagian dari strategi nasional dalam reformasi pelayanan publik, maka ada beberapa hal yang harus kita samakan persepsi, yaitu yang pertama, penerapan sistem merit dan profesionalisme ASN. ASN sebagai pelaksana layanan publik dituntut memiliki integritas, kompetensi, dan orientasi pelayanan. Kedua, program Smart Governance, digital layanan untuk efisiensi dan kemudahan akses. Yang ketiga, kebijakan public service mall, pusat integrasi berbagai layanan lintas instansi di satu lokasi. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau dulu kita belajar ke Surabaya,
Dan ternyata sekarang di Kota Kupang sudah ada mall pelayanan publik yang menurut saya sangat baik. 4. Penilaian indeks pelayanan publik dilakukan. Ini adalah aturan Kementerian Pan-RB sebagai alat ukur kinerja daerah. Ini Bapak Ibu, saya harapkan semua organisasi di TTU harus punya survei pelayanan publik, sehingga kita bisa mengukur seberapa banyak, seberapa baik pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Yang kelima, penguatan inovasi daerah. Daerah diberi ruang berinovasi melalui kompetisi inovasi pelayanan publik. Dalam 1 tahun ada 2 kompetisi inovasi. Yang pertama, IGA, Inovasi Government Award. Itu dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Kabupaten yang sudah mendapat 4 tahun berturut-turut adalah Kabupaten Sumba Timur. Saya harap Bapak Ibu anggota Dewan bisa mendorong untuk TTU juga bisa mengikut Inovasi Government Award yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada satu lagi inovasi pelayanan publik yang dinilai oleh Pan-RB, Kementerian Pan-RB. Nah, ini penting untuk TTU bersaing di nasional, dan saya harap ke depan Bapak Ibu bisa mendorong bersama eksekutif untuk mengikuti kompetisi-kompetisi ini supaya TTU bisa ada di ajang nasional. Peran strategis DPR dalam pelayanan publik sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik terlaksana dengan baik melalui 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, pengawas. Salah satu fungsi yang difokuskan dalam BIMTEK ini adalah fungsi pengawasan, yakni mengawasi pelaksanaan program pelayanan publik di perangkat daerah, menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta melakukan hearing dan reses untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik. Untuk pengaduan masyarakat, setiap perangkat daerah wajib mempunyai whistleblowing system. Jadi itu ada pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing kita. Selain kita punya stand lapor yang langsung dari Kementerian Pan-RB. Hadirin yang saya hormati, beragam tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas antara lain adanya keterbatasan sumber daya, anggaran, sarana prasarana. Yang kedua, birokrasi yang masih berorientasi prosedur, kadang-kadang belum berorientasi hasil dan dampak. Kurangnya integrasi data dan koordinasi antar instansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan, belum optimalnya pengawasan DPR berbasis data dan kinerja. Jika ini keliru, bisa diperbaiki ke depan. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dimaksud, maka perlu dikuatkan arah penguatan peran DPR, khususnya Kabupaten TTU, untuk konteks dan arah menuju ke arah yang lebih baik. Arah penguatan DPR dalam mendukung kebijakan pelayanan publik dapat diarahkan pada yang pertama, peningkatan kapasitas anggota DPRD. Dan untuk Kabupaten TTU, menurut saya kabupaten yang paling sering melakukan BIMTEK. Terima kasih untuk Ketua DPR dan Sekretaris DPRD Kabupaten TTU. Pembentukan panitia khusus atau komisi yang fokus pada pelayanan dasar rakyat, mendorong penyusunan perda inovasi daerah, standar pelayanan publik, menjalin komunikasi efektif dengan Ombudsman, Kementerian Pan-RB dan masyarakat sipil, mengawal implementasi digital layanan publik di Kabupaten TTU. Hadirin yang saya hormati, pendalaman tugas ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merupakan cerminan kualitas pemerintah daerah. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian, memahami arah kebijakan umum pemerintah, DPR dapat memainkan peran pengawasan dan advokasi yang lebih kuat
sehingga pelayanan publik di Kabupaten TTU menjadi lebih cepat, lebih mudah, adil, inklusif bagi semua warga. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti kegiatan pendalaman tugas. Kiranya melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas dan fungsi serta peran sebagai wakil rakyat, agar dapat lebih menghasilkan produk-produk hukum serta perumusan kebijakan berkualitas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya bagi terwujudnya Kabupaten Timur Tengah Utara yang sejahtera, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di bawah bingkai pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Esa dan atas izin kita semua yang hadir, maka kegiatan BIMTEK pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai segala upaya kita dalam mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, berkelanjutan. Ayo bangun NTT. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Henderina S. Laiskodat, SP MSI. Sekian dan terima kasih. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Karena tadi Ketua DPRD dan Ibu Kepala Badan sudah menyampaikan pantun, izinkanlah saya menutup upacara pembukaan ini dengan sebuah pantun. Belum Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong jawab dengan kata cakep. Air bening di kolam bikoni. Jerninian tiada tanding. Pelatihan ini jadi bukti DPRD siap melayani negeri. Demikian seluruh rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara tahun 2025.